Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kalian sudah lihat dari sebelumnya review dari Pixel Experience yang Plus yang Android 10 nih ya. Dan sekarang saya pengen cobain ke Pixel juga, tapi yang bukan ke versi Plusnya guys. Karena perbedaannya di versi Plus ini masih build yang pertama, dan yang nggak pakai Plus ini sudah berapa kali update. Jadi saya ngerasa lebih stabilan yang di versi bukan Plus ya, untuk sementara ya. Ini menurut pendapat saya doang guys, karena yang nggak Plus sudah berapa kali update ya. Dan saya pengen cobain, dan saya pengen tunjukin review sekalian perbedaannya dengan yang Plus ini guys ya. Karena mungkin ada yang beda atau enggak, kita lihat aja nanti. Oke, karena saya baru selesai download juga ROM dari Pixel itu juga sendiri, ini baru selesai download, dan kita ganti sekarang aja guys ya. Oke guys, kita sudah masuk di recovery TWRP, dan saya masih pakai TWRP seperti biasa ya, karena saya lebih nyaman di TWRP yang ini. Oke, kita periksa dulu filenya, jangan sampai nggak ada ya. Dan memang harusnya saya sudah download tadi. Oke, ini dia Pixel Experience Android 10 tanggal 14 kemarinnya. Ini barengan dia update dengan yang versi Plus, cuma ini yang bukan Plus ya guys. Jadi kita cobain, karena saya sih sebenarnya pengen nggak perlu wipe ya, cuma biar jaga-jaga aja lah, daripada nanti saya takutnya aplikasinya crash, jadi kerjaan dua kali, mending kita wipe aja sih. Cuma kalau teman-teman pengen nggak wipe ya terserah ya, mungkin boleh dicoba ya, cuma saya nggak saranin karena saya belum berani guys. Saya wipe dulu walaupun sesama Pixel ya, takut kalau crash juga percuma, soalnya dua kali kita flash. Oke, di proses ini tunggu aja bentar guys, nggak lama sih biasanya. Oke, setelah selesai kita bisa langsung reboot sistem ya, karena sudah termasuk dengan gaps ini guys. Jadi kita lihat sama nggak dari bot animasi dan lain-lainnya, nanti kita lihat juga guys. Oke, kan waktu dan langsung reboot ya langsung. Dan kita sudah masuk di bot animasi guys. Jadi menurut saya sih kurang lebih kalau dari bot animasi sih sama aja, masih sama ya, dari bot animasi masih sama. Dan kita tungguin aja bentar, biasanya sih langsung ke registrasi awal. Oke guys, jadi ternyata setelah kita reboot tadi itu, dan ternyata dia masuk langsung ke home screen nih guys. Dan saya kagetnya dia langsung ada aplikasinya, dan aplikasinya sama seperti di ROM Pixel yang Plus itu. Dan saya lihat video yang yang lagi saya rekam itu, ternyata saya nonton ulang, dan ternyata saya nggak wipe di datanya ternyata, dan saya nggak perhatikan itu. Jadi saya kaget, ternyata saya cuma wipe sistem, cache, sama Dalvik dan Substratum atau apalah lagi satu tuh, kurang lebih saya lihat di video itu. Dan saya tidak wipe datanya, jadi saya ganti ROM dari Plus ke yang enggak Plus ini tanpa wipe data, dan aplikasinya masih ada guys. Dan kita cek di tentang ponsel versi Android, dan di sini sudah berubah ya versinya. Di sini nggak ada Plus lagi guys. Dan saya sempat kaget sih sebenarnya, cuma ternyata bisa ya, bisa ternyata gitu guys. Sebelumnya saya nggak pernah nyoba kayak gini sebelumnya. Ini kesalahan yang nggak disengaja dan aman ya ternyata guys. Oke, sudah berubah, dan kita lihat di sistem karena sudah ada aplikasinya, dan kita lihat free RAM-nya juga kurang lebih sama ya. Atau nanti kita coba buat di reviewnya aja, mungkin dia berubah.
masih awalnya, mungkin dia berubah atau enggak nanti kita lihat di reviewnya. Dan perbedaannya kurang lebih settingannya sudah hilang di sini ya. Settingan gesturnya oke, di sini langsung di sini gesturnya guys. Untuk ini sama, cuma pindah posisi sekarang deh gestur, dan enggak ada itu swipe untuk itu, screenshotnya sudah hilang ya. Settingan status bar juga hilang, itu perbedaan salah satunya ya, settingannya hilang. Dan di keamanan juga sama aja sih kurang lebih, berarti rata-rata semuanya sama. Keamanan nggak ada ya. Di lokasi juga kayaknya sih aman, cuma nanti kita tes untuk di reviewnya aja nanti. Pemakaian baterai kita belum bisa tes ya, karena kita baru ganti ROM, dan ini ROM yang salah teknis tapi berhasil guys. Saya nggak perhatikan beneran tadi. Dan bluetoothnya aman. Hotspot juga aman, cuma nanti kita coba di reviewnya aja ya, kita tes bisa nggak connect dan bisa nggak ada akses internet, nanti itu di bagian reviewnya aja guys, santai. Dan saya gak rasa masih enak ya, smooth untuk multitaskingnya enak. Dan kita lihat aplikasi bawaannya kurang lebih sama aja sih aplikasi bawaan. Untuk pemutar musiknya nggak ada, perekam layar nggak ada guys, sama aja. Kita lihat yang di status bar, dan di status barnya lebih simple lagi ya, ini salah satu perbedaannya juga ya. Jadi di status barnya itu beda dengan yang plus dan yang nggak plus itu guys. Dan kamera kayaknya sama aja sih, kamera MIUI pasti kamera MIUI yang dipakai. Dan untuk di tampilan kita lihat, tampilan juga lebih sedikit ini. Kayaknya ada yang berbeda sih, ada yang kurang di sini. Ini cuma simple banget di tampilan di sini. Untuk di suara juga lebih simple ini ya guys, lebih sedikit ini. Untuk yang di nonaktifkan lebih dikit banget, beda deh. Dan lumayan ternyata perbedaannya, walaupun sama ini lebih minim, sangat minim customisasi yang di sini pixel biasa. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang suka nggak mau ribet ya. Sebenarnya saya nggak pengen ribet kalau pakai ROM, nggak pengen setting ini setting itu. Sebenarnya saya nggak gitu, cuma karena penasaran dan sekalian kita buat konten guys. Baruan sistem ini sudah yang paling baru ya. Oh ya guys, jadi saking penasarannya saya pengen coba tes buka PUBG Mobile-nya, dan saya pengen lihat ada nggak settingan HD-nya ya. Walaupun kita nggak review, kita cuma lihat dulu ada nggak settingan HD, sama nggak dia. Mumpung datanya nggak hilang sebenarnya, maka saya pengen sekalian. Oke guys, kita sudah login untuk PUBG Mobile ya. Kita coba pengen cek di. Oke, ternyata sudah bisa guys. Sekarang pixel sudah bisa grafis HD ya, hampir sama lah dengan di ROM Havoc dan yang lainnya. Walaupun minim customisasi, tapi untuk settingan grafis untuk di PUBG Mobile bisa HD, mantap dah nih. Mungkin lebih nyaman di ROM ini sih sebenarnya menurut saya sih, cuma kita belum coba ya. Nanti kita buatin video penggunaan baterainya ya, mungkin sambil nge-game juga. Soalnya saya kadang suka main beberapa match lah kalau lagi bosan. Dan di audio ya sama aja lah, rata-rata semua di audio pasti di high aja. Oke guys, mungkin cukup sekian review singkat dari ROM Pixel Experience yang official ini ya. Saya juga cukup kaget sebenarnya, tadi saya lupa wipe datanya, cuma mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman kalau mau ganti ROM ke yang sama tuh nggak masalah sebenarnya.
Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.